adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Ros. Selamat pagi Kak Sherin. Adik-adik tadi udah dengar lagu pembuka kita kan? Ayo siapa yang lupa lagu itu? Ayo siapa yang lupa? Kalau nggak lupa, adik-adik nyanyi dulu. Kakak tunggu. Udah belum? Oke, udah. Nah sekarang kalau adik-adik nontonnya sekarang jam berapa nih? Soalnya kan kita kan siarannya nggak tentu. Adik-adik datangnya mau nonton yang jam berapa? Yang pagi kah? Yang siang kah? Yang sore kah? Yang jelas adik-adik harus selalu lihat ya waktunya itu waktunya ibadah kita loh. Ya, soalnya kakak denger tuh kayaknya tuh banyak yang udah nggak lihat lagi, kasihan amat sih sedih Tuhan kita ya, Yesusnya. ya? Iya, sedih banget. Tuhan Yesusnya ditinggalin ya. Adik-adik jangan gitu. Udah mandi semuanya, udah mandi. Jangan lupa. Ayo duduk. Yang adiknya kalau ada yang belum bangun tuh, kakaknya yang belum bangun, bangunin dong. Ya, ini kan udah siang nih. Ya, siapkan Alkitabnya sama Kidung cerianya. Yes. Kalau yang punya ya adik-adik. iya, sama kolektornya. Ya. Oke, kita mulai. Kita mulai ibadah kita dari lagu pembukaan Kidung Ceria 13, Kami Puji dengan Riak. Adik-adik boleh berdiri ya. Adik-adik, Kak Seri persilakan untuk duduk. Kita akan berdoa pembukaan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan firman yang akan kami dengarkan nanti dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji kekal. Amin. Adik-adik, kita mau baca Alkitab, mau dengarkan firman. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Sekarang buka Kidung Cerianya nomor 137. Senang ku baca Alkitab. Tapi dua ya, yang satunya lagi ku hafal. Di bawahnya itu ada. Oke? Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kamanda. Terima kasih Kak Ros, terima kasih Kak Sherin. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami dapat bangun kembali Tuhan di pagi ini untuk ikut ibadah IHMPA online ini Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan baca firman Tuhan. Sebelumnya kita bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Adik-adik di rumah buka Alkitabnya ya. Kalau sudah, kita akan membaca Alkitab kita. Hagai 1 ayat 1 sampai 7.
ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Demikian firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik, di sebuah komplek perumahan ada 2 anak laki-laki yang sudah berteman baik sejak TK. Karena rumah mereka bersebelahan dan mereka selalu ada di kelas yang sama sejak TK. Namanya Benu dan Adit. Mereka berdua punya sikap dan perilaku yang berbeda. Adit adalah anak yang ceria, sementara Benu suka mengeluh. Adit selalu mengerjakan semua tugas dengan baik dan tepat waktu, baik itu tugas rumah, tugas sekolah, bahkan tugas IPA. Berbeda dengan Benu yang malas mengerjakan tugas dan jarang mau mengikuti IPA online. Adik-adik, di hari Minggu pagi, Benu mengajak Adit untuk bermain bersama, tetapi Adit menolak, karena ia harus membantu orang tuanya membersihkan rumah, dan setelah itu ia mengikuti ibadah online bersama orang tuanya, serta mengikuti IHMPA online. Daripada bermain, lalu Adit mengajak Benu untuk beribadah bersama di rumah Adit. Tapi ajakan baik dari Adit itu ditolak oleh Benu, karena ia lebih memilih bermain sendiri daripada ikut IHMPA online. Kira-kira kenapa ya, adik-adik? Rupanya Benu malas, dia lebih suka bermain dan dengan sengaja menunda mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga tugas-tugas itu jadi makin banyak. Tugas dari sekolah banyak yang belum dikerjakannya, itulah sebabnya dia tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan kakak pelayan PA. Untuk menyembunyikan kemalasannya itu, Benu beralasan bahwa dia tidak sepintar Adit yang hanya dapat mengerjakan tugas-tugas dengan cepat. Dia mengatakan Adit lebih pintar dari dia dan Adit juga lebih disukai guru dan teman-teman. Adik-adik, Adit sebagai teman Benu tidak hanya diam. Adit bilang pada Benu bahwa yang dikatakannya itu tidak benar. Adit pintar karena rajin belajar, dan dia disukai kakak pelayan karena rajin nonton IHMPA online, serta selalu mengerjakan tugas dari kakak-kakak pelayan PA. Satu lagi, Adit setiap hari berdoa kepada Tuhan agar Tuhan selalu menyertai dan memberikannya kepandaian. Adit memberikan semangat dan dukungan kepada Benu untuk rajin lagi dalam belajar dan selalu berdoa kepada Tuhan setiap hari. Dan tidak lupa juga untuk mengikuti IHMPA online. Dia mengingatkan Benu yang suka bermain HP sampai lupa waktu. Adik-adik, kita sebagai anak layan juga harus rajin beribadah dan berdoa ya. Kita tidak boleh melupakan Tuhan, sebab Tuhan juga tidak pernah lupa sama adik-adik. Tuhan selalu sayang sama kita dan memberikan kita kepintaran. Kita harus menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak boleh lupa membaca firman Tuhan dan mengikuti IHMPA online. Jangan cuma asik main aja ya. Orang Israel yang cuma sibuk dengan dirinya sendiri juga ditegur Tuhan adik-adik. Lewat Nabi Hagai, Tuhan mengingatkan mereka kembali akan kesalahan mereka. Mereka membangun rumah mereka dengan bagus, tapi mereka dengan sengaja menunda untuk menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan atau tempat ibadah. Mereka bangun rumah untuk mereka, tapi rumah Tuhan mereka biarkan begitu saja. Mereka hanya ingat diri mereka sendiri dan dengan sengaja melupakan Tuhan. Nabi Hagai mengingatkan mereka untuk kembali membangun rumah Tuhan, agar mereka bisa ibadah dengan rajin dan hidup mereka tidak susah lagi. Hidup mereka akan diberkati Tuhan
kalau mereka akrab dengan Tuhan dengan jalan rajin beribadah. Kita sebagai anak layan juga tidak boleh melupakan Tuhan ya adik-adik, harus selalu rajin, baik dalam sekolah maupun dalam ibadah IHMPA. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Kita akan doa syafaat, tutup mata kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas minggu pagi ini Tuhan, kami bangun kembali dan mengikuti HMPA. Terima kasih Tuhan, selalu menyertai mata, hati, pikiran, dan telinga kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, walaupun keadaan seperti ini, kami tetap bisa melaksanakan IHMPA secara online. Kiranya Tuhan membantu kami dan jaga kami, serta jauhkan kami dari penyakit yang ada, terutama COVID. Kiranya Tuhan pulihkan dunia ini seperti semula Tuhan, agar kami bisa beraktivitas normal dan dapat beribadah lagi di gereja. Terima kasih Tuhan, doa ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Gimana dengar firman-Nya tadi? Bagus kan? Jangan cuma didengar ya, tapi harus dilakukan di kehidupan adik-adik hari lepas hari. Nah, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Untuk aktivitas anak TK itu menempel gambar. Nanti contoh gambarnya ada di berikut ini. Untuk anak kecil itu mencari jalan dari start sampai finish ya. Dan untuk anak kelas tanggung itu menjawab pertanyaan yang ada di sini. Selamat kerjakan adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa siapin uang kolektornya ya. Terus kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 27, Sedangkan Burung yang Kecil. Berlimpah kasih-Nya.
Adik-adik sudah memberi persembahan, sekarang berdiri semuanya. Ayo berdiri semuanya. Ya, sudah berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Lihat ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, minggu ini Bapak masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami memberikan apa yang ada pada kami. Walaupun kami masih anak-anak, kami ingin mensukacitakan hati-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami berikan ini berguna untuk pekerjaan melayani Engkau di jemaat kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 37, Allah Bapa Melindungi, bait 3 dan 4. Disertai diasuhnya, tangannya lembut dan kuat, mencegah niat si jahat. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah. Tuhan Yesus berkati adik-adik kami Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa adik-adik.